Jadi si ibunya ini nggak tahu kalau lagi ninggalin anaknya buat kerja. Si babysitternya ini gituin anak laki-lakinya sampai si babysitternya tuh hamidun dari 3 laki-laki. Hai guys, kemarin kan gue keracunan yogurt Cimory tuh. Perkara itu yogurt lagi viral banget. Maksudnya keracunannya tuh pengen nyobain gitu saking enaknya. Nah kali ini gue keracunan sama susu sultan yang udah jadi favorit orang-orang karena sama aja tuh berseliweran di mana-mana di sosial media. Makanya kita nih kepo. Ini gue udah punya nih beberapa rasa dari susu UHT Cimory yang coklat series, geng. Semua rasanya unik-unik semua dan pastinya enak yang gak ada yang fail. Nah ini gue lagi suka banget sama yang rasa hazelnut, gengs. Rasa coklatnya tuh nggak kaleng-kaleng, bener kayak kerasa premium banget. Terus ditambahkan ada rasa hazelnutnya ya, yang jadinya mewah total, gengs, di mulut. Ini love banget, bener seenak itu dan super creamy, woi. Jadi gue baru tahu juga kalau susu UHT Cimory Chocolate Series ini tuh banyak ya varian rasanya. Ada almond, sea salt, choco malt, cashew, dan hazelnut. Beneran dari semua rasa ini tuh nggak ada yang failed, gengs. Karena masing-masing rasanya tuh unik semua dan emang punya karakteristiknya masing-masing. Yang semuanya juga mewah. Rasa coklatnya tuh semuanya nampol ya, apalagi yang choco malt tuh. Coklat banget dah pokoknya. Tapi yang paling unik menurut gue itu yang sea salt ini. Karena di sini ada perpaduan rasa coklat yang creamy. Terus ada rasa asin-asin gurih-gurih nyoynya gitu, gengs. Fix ini harus kalian cobain sendiri deh. Kalian rasain sendiri. Gak bakal nyesel deh. Atau kalian bingung nih mau nyobain yang mana, cap cip cup aja begitu. Karena mau pilih ngasal yang mana juga semuanya enak. Gak bakal ada yang fail. Tapi kalau menurut gue sih mendingan wajib cobain semuanya. Makanya langsung mainkan. Langsung borong susu UHT Cimory yang Chocolate Series ini. Cari Dano di Indomaret sama Alfamart kesayangan kalian. Gengs, kalau kita dengar-dengar berita mengenai pelecehan seksual, pasti kan kebayang tuh biasanya nih pelakunya. Kebanyakan ya abang-abang mesum gitu ya, emang komuknya tuh kelihatannya udah kriminal. Tapi di kasus kali ini lain ceritanya, karena lebih plot twist lagi. Dan bener deh, aduh hati-hati banget nih buat para orang tua yang punya kesibukan sendiri. Sampai kadang lupa dah tuh merhatiin anaknya. Perkara mungkin rasanya udah aman nih dijagain sama babysitter. Ya iya kalau babysitternya bener. Kalau geser kayak di kasus kali ini mah ambiar. Kemarin aja tuh kan viral. Perkara katanya ada penyanyi yang katanya suaminya selingkuh tuh sama babysitternya sampai nikah. Coba tuh kan kita jadi gosip. Nah, di kasus ini bukan lagi bapaknya yang digangguin, tapi anak yang lagi diasuhnya, gengs. By the way, kalian udah nonton belum tentang kasus bapak yang termuda nih? Nah, ini agak mirip-mirip lah kejadiannya. Yang mana anak masih polos, dimanipulasi. Karena di sini ada bocah laki-laki berusia 11 tahun, tapi udah jadi seorang bapak dari babysitternya sendiri, yang saat itu berusia 22 tahun, bernama Marissa Mowry. Ngeri banget deh ini bunda. Disimak ya buat pelajaran nih. Dimana kejadian itu terjadi pada keluarga Campbell namanya, yang tinggal di Hillsborough, Florida, Amerika Serikat. Sang ibu yang bernama Ibu Nadine, saat itu ceritanya abang lagi nyari babysitter nih, buat bantuin jagain anak-anaknya selama dia bekerja. Ya pasti para working mom nih relate lah. Tahu banget sama keadaan begini, yang jadi serba salah begitu. Di satu sisi kan butuh duit buat menghidupi anak. Tapi di sisi lain berarti harus rela ninggalin masa tumbuh kembang anaknya sendiri. Ya pokoknya tetap semangat ya para orang tua atau para remaja nih, tapi sifatnya suka sok tua. Nah ceritanya di bulan Januari di tahun 2014, si Ibu Nadine dapat rekomendasi dari saudara iparnya untuk mempekerjakan seorang babysitter yang ternyata si Marissa Mowry ini. Karena sebelumnya si Marissa itu emang udah pernah kerja buat saudara iparnya itu. Tapi konteksnya ya cabutan atau freelance aja. Istilahnya kalau lagi perlu baru dipanggil. Ya, tapi tugasnya sama aja kayak babysitter kebanyakan. Bantu nyiapin makanan anaknya, ngejagain anaknya, ngajak main. Ya pokoknya selayaknya encus lah. Jadi Neni gimana sih? Akhirnya karena emang butuh dan udah rekomendasi dari saudara sendiri juga ya, Bu Nadine mau deh tuh mempekerjakan si Marissa. Dan di awal-awal selama kerja, Bu Nadine nggak pernah ngeliat adanya gelagat yang mungkin mencurigakan. Dari si Marissa ini nggak ada sama sekali, gengs. Malahan tuh Marissa kelihatannya kayak perempuan baik-baik, sopan, periang, dan berkelakuannya juga normal. Ada juga dari video yang beredar, itu memang memperlihatkan selama Marissa ini kerja, itu kelihatannya akrab banget sama keluarga Campbell. Mereka tuh bercanda-canda, ketawa-ketawa, bahkan udah kelihatan kayak bagian dari keluarga Campbellnya sendiri gitu kalau orang nggak tahu itu ternyata babysitter. Jadi kagak ada gapnya gitu antara babysitter sama majikan.
diperhatikan. Berasa lihat Mbak Lala sama Mama Gigi gitu. Ya lo ketahuan kita tontonannya janji suci. Ya udah makanya deh tuh. Selama bertahun-tahun, Bu Nadine ini memang mempercayakan si Marissa Mori ini buat jagain anak-anaknya. Yang mana sebenarnya Bu Nadine ini punya 2 anak. Yang pertama anak perempuan dan yang kedua itu anak laki-laki. Yang bernama Chris nih yang laki-laki berusia 11 tahun pada saat itu. Ya mungkin kalau dipikir-pikir usia 11 tahun udah jatuhnya agak gede lah ya. Sekitar kelas 5 apa 6 SD sih 11 tahun tuh. Cuman ya tetap aja anak segitu secara pemikiran. Masuknya masih tergolong anak-anak bocah lah yang masih lugu, masih polos, dan normalnya juga belum paham tuh tentang hal-hal yang berbau seksual. Ibarat kalau di sini mah dibilangnya apa ya, belum balik gitu. Cuma nggak tahu deh anak sekarang akal baliknya suka agak kecepetan ya, suka pada tua. Nah, berdasarkan pengakuan dari Chris, katanya semua itu tuh berasal sewaktu si Marissa ini ngajakin Chris untuk main sebuah permainan yang unik sekali. Kayak lirik lagu ya, Curiga mau main kuda lumping. Ada satu permainan unik sekali. Tapi di sana mah kagak ada kuda lumping. Yang mana si Marissa ini menyebutnya nama gamenya tuh Are You Nervous? Atau kalau kata Google Translate nih, kamu gugup nggak? Namanya aja udah mencurigakan ya. Namanya mainan ya wajar-wajar aja lah. Apa gitu tak jongkok, petak umpet, main Jenga, main Uno. Nah ini ngapa main gugup-gugupan? Tuh kita aja susah ngomongnya gugup-gugupan. Nah jadi di permainan Are You Nervous ini, cara mainnya nih, Marissa itu bakal naruh tangannya di bagian tubuhnya Chris. Misalkan pertama dengkul gitu ya. Nanti ditanya nih ke Chris, kamu gugup nggak? Kalau dijawab yang enggak, nggak apa-apa. Kenapa emang? Nanti pindah lagi ke bagian lain. Misalkan ke pundak gitu. Kamu gugup nggak? Gitu terus pokoknya, geng. Sampai jatuhnya jadinya digerayangin itu satu badan. Sampai ke bagian-bagian yang intim. Lah, serem nggak sih? Dan karena balik lagi ya, Chris waktu itu masih polos. Dia masih bocah. Jadi dia nggak ngerti. Kalau misalkan ada orang lain megang-megang bagian tubuhnya ke daerah yang intim, itu termasuk pelecehan seksual. Terlepas gendernya apa aja tuh sama baik. Dan ternyata si Marissa ini nggak cuman gerayangin doang, geng. Tapi berlanjut ke hal-hal yang nggak senonoh. Alias ya, begituan dipakai si Chrisnya. Waktu itu Marissa juga bilang ke Chris kalau katanya dia sayang banget sama Chris. Tapi emang dia nggak bisa pacaran nih. Karena Chris ini masih kecil katanya. Dan dia takut dianggap aneh sama orang-orang kalau pacaran sama anak kecil. Dan menurut pengakuan Chris juga, permainan Are You Nervous tadi itu terus-menerus dilakukan sebanyak kurang lebih 15 kali dalam kurun waktu beberapa bulan. Dan selama itu ya Chris nurut-nurut aja. Dan alhasil, Marissa ini jadi hamidun, gengs, anaknya si Chris. Gila nggak? Dan waktu Marissa hamil nih, dia masih tinggal tuh di rumahnya keluarga Campbell. Tapi yang namanya perut bunting kan nggak bisa ditutup-tutupin ya. Jadilah dia ngakunya kalau katanya itulah anak dari hasil perbuatan dia sama pacarnya gitu lah, gengs. Ya keluarga Campbell mah percaya-percaya aja ya sama semua kebohongannya Marissa. Ya mana nyangka juga kalau ternyata itu adalah anaknya Chris yang masih 11 tahun. Tapi Marissa bilang ke Chris kalau ini anak lu, kamu akan menjadi bapak lo, Chris. Dan mendengar hal itu, otomatis Chris langsung ketakutan lah dan nggak tahu harus berbuat apa. Kebayang nggak sih ini ada anak 11 tahun terus mengetahui kalau katanya sebentar lagi dia akan menjadi ayah. Ya bingung lah. Emang ada gila-gilanya nih si Marissa nih. Sampai akhirnya ya udah Marissa itu melahirkan anaknya yang ternyata berjenis kelamin laki-laki dan dikasih nama Bentley. Pokoknya anak tersebut menjadi rahasia besar antara Marissa dan Chris sendiri. Sampai akhirnya 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2017, tiba-tiba Marissa hamil lagi. Tapi kali ini anaknya itu beneran dari pacarnya, geng, yang tidak tanggung jawab. Jadi udah punya 2 anak nih dari bapak yang berbeda. Yang mengetahui kalau ternyata nih Marissa semacam mengkhianati dirinya ya, sampai punya anak dari orang lain gitu. Chris yang jatuhnya saat itu berusia 14 tahun. Udah SMP nih ya. Jadi udah lebih ngerti, udah lebih dewasa. Dia merasa kayak terkhianati. Akhirnya melarikan diri buat cerita ke ibunya tuh Bu Nadine. Curhat lah dia. Mah, curhat dong, Mah. Bentley itu sebenarnya anak aku, Mah. Ya awalnya Bu Nadine kagak percaya. Kayak, apaan sih lu, Tong? Baru mimpi basah kemarin aja, udah sosokan jadi orang tua lu. Bilang udah punya anak. Habis nonton sinetron apa lu? Kecil-kecil jadi manten. Apa pernikahan dini? Tapi pas dilihat-lihat lagi, kok rautnya Chris ini kayak serius banget ya? Dan membuat sang ibu nih kayak berpikir, hah? Beneran? Akhirnya Bu Nadine sebenarnya agak masih denial. Dilakukanlah tuh tes DNA buat mastiin pengakuan anaknya tadi. Dan dari hasil tesnya, ya semuanya terjawab. Kalau pengakuan dari Chris itu ternyata benar, gengs. Hasil tes DNA-nya cocok. Dimana Chris adalah ayah dari Bentley. Saking shocknya dengan hal itu ya, Bu Nadine waktu ngeliat hasilnya tuh langsung muntah di tempat. Gitu. Ya pasti tuh hancur banget ya hati seorang ibu. Tahu anaknya ini telah bertahun-tahun jadi korban. Karena memang waktu diwawancara, Bu Nadine ini katanya merasa gagal menjadi seorang ibu. Dia merasa kecewa, dikhianati, dibohongi, dan dimanipulasi sama si babysitter Marissa, yang padahal dia anggap udah kayak anak sendiri juga, udah kayak keluarga. Tapi ternyata Marissa ini dengan tega melakukan pelecehan seksual ke anaknya tuh si Chris, yang seharusnya itu anak dijagain dan dirawat baik-baik. Bu Nadine ini juga katanya heran kok bisa selama bertahun-tahun dia nggak sadar dan nggak mencium apa-apa, nggak tahu gitu ada tanda-tanda mencurigakan yang terjadi di dalam rumahnya sendiri. Makanya dia gagal tuh merasa menjadi seorang ibu. Dari situ Bu Nadine ini langsung laporin ke pihak polisian atas tuduhan si Marissa ini telah
melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dan karena buktinya sudah jelas ya, Marissa pun langsung ditahan. Dan waktu diinterogasi, si Marissa ini awalnya nggak ngaku, geng. Dia bilang dia enggak kok, saya nggak mencabuli Chris, tapi dia justru menuduh Chris yang telah memaksanya untuk melakukan perbuatan ayah bunda. Ya tapi tentu saja penyidik pada waktu itu nggak percaya sama pengakuan konyolnya si Marissa. Karena logikanya nih, mana mungkin anak umur 11 tahun bisa maksa orang dewasa yang umurnya 2 kali lipat dari dia. Dan kalau bener maksa, ngapa juga diladenin sama si Marissa? Kan nggak mungkin dipaksanya di dalam arti pakai kekerasan ya. Bocah 11 tahun lawan 22 tahun, itu gimana sih konsepnya? Dan pengakuan palsu itu juga akhirnya bisa dipatahkan sama bukti lainnya, itu rekaman telepon dari Marissa ke Chris. Dimana di situ terdengar pembicaraan yang memperkuat bukti kalau bukan Chris yang memaksa Marissa. Melainkan sebaliknya tuh, Marissa mengarahkan dan memanipulasi Chris buat bisa enak-enak sewaktu Chrisnya ini berusia 11 tahun. Karena alasan tadi jatuhnya nggak berhasil ya, Marissa ngubah lagi deh tuh ceritanya dengan bilang kalau perbuatannya dia sama Chris itu atas dasar suka sama suka. Ya tapi udah nggak bisa dipercayain orang ya. Kalau mau suka sama suka tetap aja jatuhnya itu anak masih di bawah umur. Akhirnya di tahun 2019, saat usia Marissa 28 tahun, dia dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas dasar pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Ditambah lagi dengan masa percobaan 10 tahun, berarti totalnya sekitar 30 tahun penjara. Nah, ini ada plot twist-nya lagi tapi, geng. Waktu di tahun 2017, jadi pas lagi proses pengadilan ya tuh belum putusan, Marissa ini hamil lagi dong anak ketiga. Dan bapak dari si bayi yang kali ini tuh beda orang lagi. Pokoknya pacar barunya Marissa yang lain lagi lah. Jadi kondisinya terakhir, itu Marissa punya 3 orang anak, gengs. Dari bapak yang beda-beda semua tuh ketiga-tiganya. Anak pertama yang tadi Bentley, itu kan bapaknya si Chris. Terus Marissa hamil lagi tuh punya anak yang kedua, yang membuat si Chris akhirnya speak up tuh ke ibunya. Nah terus yang ketiga, waktu lagi pengadilan, dia hamilun lagi. Kan apa kabar dunia? Maksudnya kesian aja juga tuh anak-anaknya ya. Karena ibunya kelakuannya begitu, dan berarti harus tumbuh tanpa kehadiran ibunya sampai 30 tahun ke depan, kan dipenjara soal ibunya. Jadinya hak asuhnya jatuhnya ke masing-masing bapaknya. Kalau untuk Bentley sendiri, sekarang sih sudah diasuh ya sama keluarga Chris tentunya. Pokoknya Bentley ini tumbuh jadi anak yang sehat dan bahagia, karena diperlakukan dengan penuh kasih sayang sama keluarga Campbell. Bahkan di sebuah wawancara di tahun 2019, Bentley yang waktu itu umurnya udah 5 tahun nih, ditanya, "Bentley, ayah baik nggak?" Terus sama baby Bentley dijawab, "Ayah adalah ayah yang terbaik," gitu katanya. Ih, kumus banget. Is he a good daddy, a great daddy, or the best daddy? A best daddy. Ya emang sejahat apapun perilaku ibunya ya, kalau anaknya mah tetap polos-polos baik, lah dia kagak punya dosa dan butuh dikasih kasih sayang. Pokoknya menurut Bu Nadim, kejadian yang dialami Chris itu sebenarnya telah benar-benar mengubah hidup anaknya itu. Karena masa remaja Chris ini jadi terampas. Ya perkara dia harus sudah punya tanggung jawab nih sebagai seorang ayah. Walaupun masih disupport sama keluarga juga ya jatuhnya, tapi pasti psikologisnya udah beda lah dengan remaja pada umumnya. Ibarat kata kalau anak 17 tahun, itu kan masa-masanya lagi apa ya, hangout, pacaran, pokoknya main lah sama temen-temen. Tapi Chris ini di usia belasan harus udah bisa mengasuh seorang anak. Sehari-harinya pokoknya tiap pagi, Chris ini akan nganterin baby Bentley ini ke sekolah. Kayak ke playgroup gitu. Nah, abis itu barulah dia berangkat ke sekolahnya sendiri. Jadi kayak nganterin adek, gengs. Padahal itu nganterin anak. Abis pulang sekolah, Chris ini biasanya ngajak Bentley untuk main bareng di halaman belakang rumah mereka. Ya walaupun hidup Chris ini telah berubah, namun katanya dia tetap ingin menjadi ayah yang baik untuk Bentley anaknya. So itu geng, sebuah kasus yang bikin cukup waspada ya sama cerita-cerita babysitter yang gimana pun juga sebagai orang tua ya seharusnya bisa deh mengawasi anaknya sendiri sesibuk apapun itu. Karena Bu Nadine ini juga berpesan untuk semua orang tua buat lebih waspada terhadap anak-anak dan orang-orang di sekitarnya. Emang sih selama ini kebanyakan persepsi masyarakat kalau ada kasus-kasus seperti ini itu selalu korbannya perempuan dan pelakunya laki-laki. Padahal sebenarnya kejahatan itu tidak mengenal gender lagi. Nah mungkin juga nih buat bunda-bunda mau bagi-bagi tips-tips dan saran gimana sih caranya nyari babysitter yang aman buat anak-anak kita. Langsung deh curhat dong, Ma. Tulis di kolom komentar ya. Langsung jadiin aja kayak forum majalah parenting ayah bunda. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe-nya kalau belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Dikit lagi yuk kita mau 2 juta bareng-bareng. Dan boleh minta like-nya juga. Maaf kalau ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa lagi di kasus Mrs. Ting selanjutnya. Assalamualaikum.